Di episode yang lalu, pertarungan Tenkaichi Budokai harus terhenti akibat G-Factor meninggalkan arena. Mereka harus menghentikan Babidi sebelum dia melepaskan segel yang mengunci tubuh Majin Buu. Jika mereka sampai gagal, maka nasib bumi akan dipertaruhkan. Saat ini, semua orang masih terus terbang mengikuti dua botak sampai mendarat dan menemukan persembunyian Babidi. Dan hal itu membuat semua penonton begitu kesal karena pertandingan sudah tertunda begitu lama. Mereka yang masuk ke sini dengan bayar mahal ini tentunya tak mau melihat hal yang membosankan. Sementara Gohan, Videl, dan Kibito yang tertinggal jauh oleh rombongan Goku harus secepatnya menyusul untuk membantu yang lain. Oleh karena itu, Videl yang sudah tidak kuat terbang lagi memilih untuk kembali ke turnamen karena dengan adanya dia pun tidak akan bisa membantu banyak. Di samping itu, Videl begitu kagum melihat Gohan ternyata adalah pria berambut emas yang selalu ramai dibicarakan orang-orang. Dari hal ini juga dia menyangka jika Gohan dan yang lain adalah orang-orang yang sudah mengalahkan Cell sewaktu itu. Kalau memang benar Mr. Satan ayahnya yang mengalahkan Cell, tentunya dia juga akan merasa aneh. Dengan harapan penuh, Videl mempercayakan nasib bumi ini kepada Gohan dan semua G-Factor. Mereka pun akhirnya menambah kecepatan untuk segera menyusul Kaioshin. Tak berselang lama, Gohan berhasil menyusul mereka dan masuk ke sebuah daerah yang sepertinya jarang terjamah oleh manusia. Sementara Sepopopik dan Yamu sudah sampai di tempat tujuan dan bertemu dengan bawahan Babidi. Kaioshin yang menyadari itu menyuruh mereka untuk bersembunyi dulu sambil mengamati apakah Babidi beneran ada di sana. Selain itu, Babidi ternyata telah menyembunyikan pesawat luar angkasanya di dalam tanah. Itulah sebabnya Kaioshin dan Kibito begitu kesulitan mencari mereka. Tiba-tiba muncul dua makhluk asing yang ternyata adalah Babidi dan satunya adalah Dabura, yaitu Raja Iblis yang telah dia kendalikan. Dabura adalah Raja Iblis kegelapan yang sangat kuat di dimensi lain. Jika G-Factor adalah manusia terkuat di dunia ini, maka Dabura adalah orang yang super kuat juga di dunia berbeda yang tak lain adalah dunia kegelapan. Sementara untuk Babidi sendiri, dia memiliki tubuh yang lemah tapi punya kemampuan sihir yang sangat mengerikan. Siapa saja yang memiliki energi minus atau sifat jahat, maka Babidi akan sangat mudah mengendalikannya. Faktanya pun sudah terbukti Babidi bisa mengendalikan Dabura, Sepopopik, Yamu, dan antek-anteknya. Babidi yang mendapatkan energi Super Saiyan ini begitu senang. Dengan hal itu dia bisa membangkitkan Majin Buu dengan mudah. Dia pun tidak lagi membutuhkan mereka dan langsung membunuh Sepopopik hanya dengan tatapan matanya saja. Tanda Majin itu mulai bereaksi yang membuat tubuh Sepopopik tiba-tiba membesar dan akhirnya meledak. Melihat kekejaman itu, Yamu segera pergi melarikan diri, tapi Babidi memerintahkan anak buahnya untuk membunuh dia dengan laser sampai menghancurkannya. Selain itu, Babidi dan Dabura ternyata sudah mengetahui kedatangan mereka dan menyuruh Dabura untuk menghabisi mereka. Babidi memintanya untuk menyisakan 3 Saiyan di bumi karena kekuatan mereka sangat berguna untuk membangkitkan Buu. Dan untuk Kaioshin, dia ingin menyiksanya sendiri karena sudah membunuh ayahnya. Berarti yang harus dimusnahkan adalah Piccolo, Krillin, dan juga Kibito. Tanpa ragu, Dabura segera meluncur ke hadapan mereka untuk langsung mengeluarkan laser yang membuat Kibito lenyap tak tersisa. Nggak sampai di situ, Dabura menyemburkan ludahnya pada Krillin yang membuat tubuhnya kaku dan seketika berubah menjadi batu. Piccolo pun bernasib sama. Dabura membuat mereka berdua menjadi patung tak bisa melakukan apa-apa lagi. Tugas Dabura untuk menyingkirkan orang-orang tidak berguna ini telah berjalan dengan mudah. Dia pun kembali ke markas untuk memancing mereka masuk ke dalam dan merebut energi yang mereka miliki. Goku dan Gohan begitu sangat kesal. Mereka harus secepatnya menemukan cara untuk mengembalikan keduanya sebelum hal buruk terjadi. Untuk bisa mengembalikan Krillin dan Piccolo menjadi normal kembali, yaitu harus membunuh Dabura si pelakunya. Kalau kayak gitu mas, sangat mudah sekali dong. Goku dan Gohan segera pergi masuk ke markas mereka, tak peduli itu perangkap ataupun bukan. Kaioshin yang melihat itu tentunya tak bisa berbuat apa-apa. Vegeta berkata, "Tenang bro, kekuatan kami ini lebih kuat dibandingkan siapapun." Vegeta pergi dengan percaya diri. Mereka masuk ke pesawat itu dan kini berada di sebuah ruangan yang begitu aneh. Mau tak mau Kaioshin pun ikut bersama mereka. Dia tidak ingin melihat mereka mati dengan kebodohannya. Tiba-tiba, Pui-Pui anak buah terlama Babidi datang menghampiri mereka untuk merebut semua energi para Saiyan ini. Untuk menjadi lawan bagi Pui-Pui, mereka bertiga melakukan Sweet Janken yang membuat Kaioshin dan Pui-Pui begitu sangat terkejut. Dan pemenangnya adalah Pangeran Congak. Dia begitu bersemangat untuk menghancurkan alien bodoh ini.
Kaioshin sendiri tidak mengerti dengan pemikiran para Saiyan ini karena jika mereka bertiga melawan orang ini bersama-sama mungkin akan lebih mudah. Tapi para maniak bertarung ini tentunya tidak akan menggunakan trik sekotor itu, bukan? Dengan sombong, Pui Pui langsung melancarkan serangan tornado padanya. Tapi Vegeta bisa menahan setiap serangan yang dia lancarkan tanpa ekspresi apapun. Oh, boleh juga kau. Pui Pui maju lagi melancarkan pukulan dan tendangan tapi masih belum ada satupun serangan yang mengenainya. Tiba-tiba Vegeta menahan serangan itu dan langsung menendang balik Pui Pui sampai dia terjatuh. Vegeta terus memberinya serangan sambil meremehkan kesombongannya barusan. Pangeran Congak yang awalnya diremehkan seperti itu tentunya tidak akan terima dong. Vegeta melompat dan menendangnya juga menghajar Pui Pui bertubi-tubi. Semua orang yang melihat itu begitu sangat terkejut. Vegeta membuat Pui Pui tidak berdaya sampai dia tepar di lantai. Melihat hal itu, Babidi tidak akan membiarkan Vegeta menyiksa Pui Pui lebih dari itu. Dia segera memindahkan mereka ke planet asing yang memiliki gravitasi begitu berat di mana Pui Pui sangat menyukainya. Pui Pui kembali tertawa meremehkan mereka karena di sini Vegeta tidak akan bisa bergerak dengan mudah karena gravitasinya mencapai 10 kali lipat lebih berat dari di bumi. Namun Vegeta hanya tersenyum sinis dan berkata, "Jadi cuma 10 kali ya? Lemah sekali bro." Pui Pui yang kesal kembali datang menyerangnya. Hanya dengan beberapa serangan receh, Pui Pui kembali dikirim terjun menghantam tanah. Wah, tak berpengaruh rupanya bah. Pui Pui yang masih bisa bangkit begitu kesal. Kenapa Vegeta masih bisa bergerak di tempat seperti ini? Namun dia salah mencari lawan ternyata. Pangeran Congak yang haus akan keributan ini langsung mengarahkan tangannya pada dada Pui Pui dan menghabisinya menggunakan laser besar. Hal itu membuat Babidi sontak terkejut, tidak terkecuali Kaioshin yang tidak menyangka mereka ternyata sangat kuat-kuat. Muka sombong Kaioshin di part sebelumnya pun tidak ditonjolkan kembali di sini. Hehehe, dewa akhirnya kena mental ya. Mereka pun masuk ke dalam lubang itu untuk mengikuti permainan dari Babidi selanjutnya. Babidi sendiri sangat ketakutan. Setelah 300 tahun manusia bumi begitu lemah, kenapa sekarang ada manusia bumi yang sekuat ini? Rupanya mereka memang tidak tahu mengenai bangsa Saiyan dan Super Saiyan. Mereka hanya tahu kekuatan orang-orang itu sangat besar tapi tak sebesar ini juga. Di sisi lain, situasi turnamen saat ini masih kosong dan tak ada peserta lain pun yang melanjutkannya. Sementara wasit yang kini sedang berjalan ke suatu tempat tiba-tiba bertemu dengan peserta yang tersisa yang tak lain adalah para bocil yang sedang menyamar. Mereka pergi ke ruangan istirahat untuk bersantai sejenak. Mereka melepaskan kostum itu sambil bersantai menikmati indahnya kemenangan dan juga kesenangan. Wasit yang ingin menemui Mighty Mask justru hanya melihat para bocil saja di sana. Mereka berdua yang tak ingin penyamarannya terbongkar segera menyalahkan shower untuk mengelabui wasit ini kalau sebenarnya peserta itu sedang mandi. Untuk membuatnya semakin yakin, Trunks yang pintar pun meniru suara orang dewasa dan berhasil mengelabuinya. Wasit itu sebenarnya hanya ingin menginfokan jika pertandingan selanjutnya akan segera dimulai kembali meskipun dengan sisa petarung yang ada. Balik lagi ke posisi para Saiyan berada, terlihat Goku kini akan maju untuk bertarung. Babidi sendiri begitu muak dengan tingkah mereka yang sudah mengalahkan Pui Pui begitu mudah. Dia tak ingin melihat lagi ada anak buahnya menjadi korban. Dia pun kini mengeluarkan anak buah super kuat yang bernama Yakon, monster berwarna hijau. Kata Dabura, Yakon begitu kuat yang bisa dipastikan monster tersebut bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Dia menunjukkan dirinya pada mereka yang membuat Goku begitu antusias dan selalu ingin bertarung melawan musuh-musuh yang kuat. Tanpa ragu, Goku dan Yakon langsung maju menyerang. Dari awal serangannya saja, baju Goku sudah robek dibuatnya. Wah, ternyata Yakon lebih cepat ya. Kaioshin sendiri yang menyadari Yakon sangat kuat di alam semesta meminta mereka untuk menyerangnya bersama-sama saja. Tapi Goku tak akan pernah melakukan itu, bukan? Kemudian Babidi kembali menggunakan kekuatan sihirnya untuk memindahkan mereka ke planet lain di mana Yakon bisa bertarung puas di sana. Mereka dipindahkan ke tempat gelap yang membuat Goku tak bisa melihat apapun. Yakon begitu sangat percaya diri karena di sini adalah tempat kelahirannya yang membuat Yakon bisa bergerak bebas. Namun Goku juga tidak mau kalah, meskipun tidak melihat, namun Goku bisa merasakan hawa keberadaannya dan menghajar Yakon bertubi-tubi. Semua serangan yang Yakon lancarkan sungguh tidak berguna. Dia benar-benar menjadi santapan empuk bagi Goku. Dengan penuh semangat, Goku berubah menjadi Super Saiyan dan cahaya itu langsung menyinari seluruh tempat yang gelap hingga Yakon kini terlihat.
Babidi sangat terkejut dan takut jika Yakon anak buah kesayangannya bisa saja kalah. Sementara Yakon yang masih percaya diri segera membuka mulutnya dan menyerap semua kekuatan Super Saiyan Goku hingga kini dia balik ke bentuk biasa. Yakon begitu senang karena energi Super Saiyan ternyata selejat ini. Kalau begitu, dengan senang hati Goku akan memberikan lagi energi Super Saiyan sebanyak yang dia mau. Goku berubah menjadi Super Saiyan dan energi tersebut langsung diserap kembali oleh Yakon. Dia begitu senang ternyata Goku sangatlah bodoh. Tapi itulah sebenarnya yang Goku harapkan. Dia ngeden lagi sekuat tenaga yang membuat tempat itu dibanjiri sinar terang hingga masuk semua ke dalam tubuh Yakon yang membuatnya meledak karena tidak bisa menampung energi yang berlebihan. Wow, ternyata trik Goku lumayan berguna juga ya. Kemudian mereka lanjut lagi ke ruangan berikutnya untuk melawan musuh yang tersisa. Babidi sendiri begitu sangat ketakutan, dua anak buahnya mereka kalahkan begitu saja. Dia merasa putus asa tak ada lagi mereka. Untuk menghilangkan kegelisahannya, Dabura akan berusaha sekuat tenaga yang dia bisa dan berjanji pasti akan mengalahkan mereka. Sebagai raja kegelapan yang penuh harga diri, tentunya Dabura merasa jika kekuatannya masih berada di atas mereka. Di alam semesta ini, Dabura sangat yakin tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Dabura pun pergi untuk mempersiapkan semuanya. Dan orang yang akan melawan Dabura selanjutnya adalah Gohan. Dia mendapatkan antrian ketiga dan sangat bersemangat pada pertarungan ini. Sementara di antara mereka yang akan turun tangan selanjutnya adalah Gohan. Dewa Kaioshin masih saja merasa bingung terhadap sikap mereka. Dia sangat cemas karena mereka yang seolah meremehkan musuh ini nantinya malah menjadi bumerang. Mereka tidak mengetahui rencana dan taktik licik apalagi yang mungkin akan dilakukan Babidi. Goku berusaha menenangkan Kaioshin dan berkata, "Tenang saja bro, kami ini bukan manusia kaleng-kaleng loh. Lawan kayak gini mah seperti ikan teri saja." Di sisi lain, semua penonton makin marah-marah karena pertandingan ditunda begitu lama. Terlihat Cici begitu mengkhawatirkan kondisi Goku dan Gohan yang masih belum kembali juga. Sementara Muten Roshi dan Lord Yamcha yang bisa merasakan ki mereka berfirasat mungkin sedang terjadi sesuatu karena ki semuanya berkumpul pada satu titik. Melihat semua kegaduhan ini, hanya Mr. Satan seoranglah yang masih bersemangat dan merasa mungkin orang-orang yang pergi tersebut karena ketakutan padanya. Merasa akan juara kembali, dia berdiri di hadapan penonton yang begitu antusias melihat sang penyelamat bumi ini menyapa mereka. Kemudian, Satan mengajukan ide pada panitia untuk mengadakan Battle Royale dengan sisa peserta yang hanya tinggal 5 ini. Dia yakin hal itu akan membuat penonton yang kecewa bisa kembali ceria dengan aksi yang akan Satan lakukan. Tidak peduli menjadi incaran para peserta lain, Mr. Satan yang legendaris ini merasa bisa mengalahkan semuanya. Setelah disetujui, Satan pun segera masuk ke dalam arena sambil menunjukkan gayanya yang alay itu. Semua orang tentunya langsung bersorak ria melihat sang penyelamat mereka. Selanjutnya adalah Android 18 si cantik yang pendiam, tapi diam-diam sangat mematikan ya. Peserta lain yang mulai memasuki arena adalah Mighty Mas yang sebenarnya adalah Goten dan Trunks yang masih menyamar. Untuk renyah-renyah ada Killa yang begitu sangat percaya diri dengan semua otot-otot yang dimilikinya. Terakhir ada Jewel yang terkenal kuat dan juga tampan oleh semua penonton di bumi yang disambut bagai bak seperti artis. Semuanya sudah berkumpul di arena dengan penuh semangat, tapi kita sendiri tahu jika peserta yang beneran kuat tentunya hanya ada dua, yaitu 18 dan Mighty Mas ya. Para bocil yang menyamar ini memang sangat mengkhawatirkan Android 18 sebagai musuh yang mungkin akan merepotkan mereka. Sementara dua orang asing yang tidak banyak disorot ini malah menjadikan mereka sebagai target untuk dijatuhkan terlebih dahulu setelah keduanya ditolak mentah-mentah untuk kerjasama. Mereka memulai pertarungan ini dengan maju bersamaan dengan harapan bisa menjatuhkan mereka. Tapi Trunks dan 18 sontak menghajar mereka keluar dari arena dengan begitu mudahnya. Satan yang melihat itu tentunya sangat terkejut. Tapi dia berusaha percaya diri kembali dan merasa jika itu mungkin hanya kebetulan. Satan yang merasa lebih kuat ini sudah membayangkan untuk menghajar mereka dengan mudah yang membuat semua penonton pastinya kagum. Ketenaran dan kepopulerannya akan semakin meluas sampai ke penjuru dunia. Oleh karena itu, dia langsung menyerang para bocil dengan penuh semangat, tapi Trunks yang meluncur ke arah 18 tidak memperdulikannya dan fokus saja menghajar 18. Orang idiot mah cuekin aja bro. Satan hanya terkejut kaget melihat mereka. Pertarungan mereka begitu hebat di antara keduanya, membuat Satan tentu saja tidak bisa menahan rasa paniknya sampai ingin ngompol.
Tidak terkecuali Android 18 sendiri yang begitu kaget mengetahui kekuatan orang bumi ternyata seperti Seiya. Yaitu karena dia belum tahu yang sebenarnya saja ya. Kemudian mereka lanjut jual beli serangan sengit di udara yang membuat mata penonton sampai tidak berkedip. Mr. Satan benar-benar tak berkutik. Di sisi lain, Piccolo dan Krillin masih menjadi patung, yang berarti Dabura masih belum mereka kalahkan. Ternyata Dabura masih belum menemui mereka karena dia masih harus melakukan meditasi dan mengisi semua kekuatannya. Namun para Seiya ini sudah tidak sabaran. Vegeta berniat menghancurkan pesawat ini dan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Tapi Kaioshin sontak melarangnya karena jika mereka menghancurkan tempat ini, maka Majin Buu bisa bangkit lebih cepat dari yang seharusnya. Terpaksa mereka harus menunggu sedikit lebih lama lagi sampai Dabura keluar. Balik lagi ke pertandingan, terlihat 18 dan Trunks terus bertarung sengit di udara. Mereka mengeluarkan kekuatan yang fantastis sampai semua penonton masih tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba Trunks berhasil memukul keras Android 18 di pipinya. Mereka berdua begitu sengit yang membuat Mr. Satan tak bisa ikutan karena dia tak bisa terbang. Kali ini 18 menghajar mereka dengan tendangan keras yang membuat para bocil itu begitu khawatir dan mulai merebutkan siapa yang bodoh. Mereka berdua yang kesal kembali maju menyerang dengan gerakan acak yang membuat 18 tak bisa menahan setiap serangan yang mereka lakukan. Goten yang menyerang bagian bawah berhasil menghajar 18 sampai dia terjun ke bawah. Melihat gerakan aneh itu membuat 18 tidak bisa membaca pergerakan mereka. Dia dan para bocil maju lagi untuk jual beli pukulan yang kali ini 18 berhasil mengungguli mereka dan menghajarnya hingga menghantam Mr. Satan yang ada di bawah. Satan yang terkena dampak serangan itu membuatnya terhempas ke pinggir arena. Dia yang tak mau kalah dengan cara begini berusaha bangkit kembali dan menegaskan pada penonton jika dia baik-baik saja. Tapi semua mata penonton tidak memperdulikannya karena mereka semua fokus pada Mighty Mask yang baru saja dihajar 18. Dan para bocil yang mendapatkan serangan keras begitu merasa sangat kewalahan. Mereka harus mencari cara lain agar bisa menjatuhkan 18. Tiba-tiba Goten mendapatkan ide untuk bertukar posisi bersama Trunks. Kali ini Goten yang akan menjadi kepala dan Trunks akan menjadi kaki untuk menyerang 18 secara tidak terduga. Melihat Mighty Mask bisa bangkit kembali, membuat Muten Roshi dan 18 tidak menyangka kekuatan manusia bumi bisa sekuat ini. Dengan pergantian posisi ini membuat 18 kembali kerepotan karena gerakan mereka telah berubah. Mereka berputar mengelilinginya sampai 18 pusing 7 keliling. Di saat menemukan celah yang pas, tanpa ragu mereka langsung menyerangnya dengan serangan kaki yang membuat 18 terbang melayang jauh. Nggak sampai di situ, mereka kembali mengejarnya untuk melancarkan pukulan dan tendangan tanpa terbaca. Bahkan tembakan laser cendol yang dilontarkan 18 bisa mereka hindari dengan mudah. Saat tak ada serangan yang mempan pada mereka, tiba-tiba 18 yang sudah putus asa ini melihat pada anaknya yang membuat dirinya semangat kembali untuk mendapatkan hadiah turnamen ini. 18 langsung maju lagi menyerang mereka dengan gerakan yang cepat sampai para bocil ini mulai ketar-ketir. Ketika mereka sedang panik menyalahkan satu sama lain, di sanalah 18 mendapatkan kesempatan untuk menghajar mereka hingga mental lagi menghantam arena. Kemudian mereka kembali mengganti posisi dan maju menyerang lagi. 18 yang kesal menembakkan laser besar dengan ganas tapi masih bisa dihindari, namun laser itu mengarah pada Satan yang membuatnya begitu ketakutan. Satan yang panik ini berusaha menenangkan dirinya untuk membuat para penonton tidak mencurigainya. Sementara para bocil yang sudah tak punya cara lain untuk mengalahkan 18 tiba-tiba mendapatkan ide untuk menggunakan Super Saiyan. Dengan pakaian tertutup seperti ini, perubahan mereka tentunya tidak akan ada yang mengetahuinya, bukan? Kalau begitu langsung saja kita lakukan, bro. Mereka ngaden sekuatan naga yang memunculkan sebuah cahaya terang dan membuat penonton semuanya kaget. Tidak terkecuali Muten Roshi yang tak henti-hentinya melihat keanehan ini. Namun itu adalah awal kehancuran bagi mereka. Karena 18 sudah familiar dengan Super Saiyan, dia dapat merasakan jika kekuatan yang digunakan orang itu memang adalah Super Saiyan. Mengetahui di turnamen ini para Saiyan sudah pada pergi, jadi dia merasa jika orang itu pasti adalah para bocil yang telah memperdayainya. Dengan senang hati, Android 18 pun akan menunjukkan semua kekuatan yang dia miliki untuk membongkar penyamaran mereka. Sebelum itu terjadi, Trunks yang sangat bersemangat ini menembakkan laser besar ke arah 18, tapi beruntungnya masih bisa dihindari. Namun laser itu meledak hebat di kejauhan yang membuat semua mata penonton sampai kaget tidak percaya. 18 sendiri tidak menyangka kekuatan mereka sudah seperti ini. Jika dia tidak secepatnya mengalahkan mereka, maka semuanya akan menjadi repot.
18 yang pintar mengacaukan konsentrasi mereka dengan berkata jika dia sudah tahu penyamaran mereka. Di saat para bocil ini panik, 18 langsung melemparkan laser pisau untuk memotong kostum mereka menjadi dua. Nampaklah para bocah ini begitu kesal dan menyalahkan satu sama lain. Cici dan Bulma tentunya sangat terkejut. Kecuali Muten Roshi yang memang telah menyangka itu mereka pada saat menggunakan Super Saiyan sebelumnya. Goten dan Trunks yang ketahuan seperti ini tidak ada cara lain kecuali menyerang 18 bersama-sama. 18 yang kaget berusaha menahan serangan mereka dengan sangat kesulitan. Beruntungnya wasit segera mengambil tindakan untuk mendiskualifikasi mereka karena sudah menipu semua orang. Para bocil yang tak ingin tertangkap basah pun segera kabur meninggalkan arena. Jika mereka masih terus ngotot bertarung dengannya, mungkin 18 akan kalah kali ya. Kemudian 18 turun kembali ke hadapan Satan karena dia adalah lawan terakhir yang harus 18 kalahkan. Semua penonton mendukung Satan lah yang akan menjadi pemenang. Tapi Satan sendiri merasa ketakutan setelah melihat aksinya barusan. Wah, bakalan mati ini Eke sekarang. Namun kita tunda dulu sebentar untuk melihat kondisi Goku dan kawan-kawan. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya Dabura telah selesai mengisi ulang kekuatannya. Balik lagi ke turnamen, Satan begitu frustasi melihat semua orang sangat mengidolakan dirinya yang pasti akan menang. Semua hal yang mereka lakukan membuat Satan tidak berdaya dan akhirnya tak bisa berbuat apa-apa di tengah-tengah kondisi seperti ini. Walaupun dia telah mendapatkan dukungan dari semua orang, tapi dia merasa tak bisa mengalahkan 18 yang memiliki kekuatan jauh di atasnya. Tanpa ragu, 18 langsung menyerangnya dengan gerakan cepat, tapi ternyata dia hanya melewatinya saja. Satan yang kebingungan tiba-tiba dipiting dengan cukup keras, namun sebenarnya bukan itu yang terjadi. Melihat semua penonton sangat mengidolakan Mr. Sata, nomor 18 mendapatkan ide untuk menyerahkan kemenangan ini padanya, asalkan dia memberinya uang 20 juta Jenny. Jika negosiasi ini ditolak, nomor 18 tidak akan segan-segan untuk menghabisinya, yang membuat ketenaran Satan akan ikut sirna juga. Semua orang tidak akan mau lagi ngefans padanya. Satan membayangkan dan menganggap semua orang akan mengejeknya sebagai pecundang, apalagi Fidel anaknya akan menjadi benci padanya. Tak ingin semua itu terjadi, Mr. Satan akhirnya setuju untuk membayar 18 dua kali lipat dari hadiah juara 1. Setelah keduanya sepakat, 18 sengaja terlempar untuk membuat Satan terlihat lebih kuat. Semua penonton langsung bersorak kembali, Satan bisa membalikan kedudukan. Nomor 18 kembali memberinya kesempatan untuk memukulnya sekali lagi untuk membuat penonton semakin yakin akan kekuatannya. Dengan penuh semangat, Satan langsung meluncur melancarkan pukulan keras bertubi-tubi. Tapi 18 tak merasakan apapun dan menghajarnya sekali untuk memberinya peringatan jika gerakan seperti itu hanya membuat orang-orang curiga saja. 18 memintanya untuk menghempaskan tubuhnya dan mengakhiri pertarungan ini dengan kekuatan penuh yang Satan punya. Tanpa ragu, Satan kembali maju menyerang untuk melancarkan pukulan terkuatnya. Tapi pukulan super kuatnya itu ternyata masih tetap tidak berasa. Dasar om-om lemah. Namun karena 18 dibayar untuk melakukan akting ini, dia pun langsung menghempaskan dirinya keluar arena dan membuat Satan juara kembali pada turnamen ini. Semua yang awalnya terdiam langsung bersorak atas kemenangan pahlawan terkuat di bumi ini. Para J-Factor yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi ini sontak terdiam dan bertanya-tanya apakah semua orang sudah ODGJ. Di sisi lain, Dabura akhirnya menunjukkan batang hidungnya yang telah ditunggu-tunggu begitu lama. Dia begitu percaya diri bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tapi perjanjiannya tidak seperti itu bro. Kali ini yang akan turun tangan adalah Gohan. Gohan begitu bersemangat untuk membunuhnya dan mengembalikan Piccolo dan Krillin menjadi manusia lagi. Sementara Babidi yang tidak pernah melihat Dabura kalah sekalipun begitu yakin pada anak buah terkuatnya ini. Dia memindahkan mereka ke sebuah planet mirip bumi yang pastinya akan menguntungkan Gohan. Tapi Dabura mulai meremehkan mereka. Meskipun tempat ini tidak menguntungkannya, namun disinilah dia akan menjadikan ini sebagai kuburan mereka. Sementara Goten dan Trunks yang sebelumnya kabur bertemu dengan Fidel yang hendak balik ke lokasi turnamen. Fidel pun menceritakan semua yang sudah terjadi pada mereka yang tanpa diduga mendengar ada musuh yang lebih kuat. Mereka segera berubah menjadi Super Saiyan dan pergi secepat kilat mencari keberadaan para ayahnya. Fidel hanya bisa melongo saja. Buset dah. Kita balik lagi ke tempat Goku, terlihat Gohan dan Dabura sudah memulai pertarungan mereka. Dabura mengeluarkan laser besetan yang membelah apapun termasuk air dengan sangat cepat. Gohan yang gak kehabisan akal masuk ke dalam air untuk menembakkan laser, tapi itu hanya tipuan. Karena tiba-tiba Gohan muncul di hadapannya dan berhasil menonjoknya dengan keras.
Dabura yang tak bisa bertahan menghantam bukit tapi masih bisa bangkit kembali. Ekspresi Dabura masih terlihat santai dan menegaskan jika ini baru saja pemanasan. Dengan penuh semangat, Dabura melempar semua bebatuan itu yang gantian menghantam Gohan pada sebuah bukit. Di saat Dabura datang menghampirinya, tiba-tiba sebuah cahaya kuning keluar yang ternyata Gohan telah berubah menjadi bentuk Super Saiyan. Melihat itu, tentunya Dabura sangat terkejut. Dari hal ini, sepertinya mereka akan serius untuk memulai pertarungan yang sebenarnya. Dapatkah Gohan Super Saiyan mengalahkan Dabura sang Raja Iblis Kegelapan?